adalah prasasti Gunung Butak yang menyebutkan perjanjian antara Raden Wijaya dan Arya Wiraraja dalam usaha merintis dan membentuk kerajaan Majapahit. Dalam perjanjian itu disebutkan bahwa jika mereka memerintah di Pulau Jawa kelak, maka akan membagi kerajaan dan wilayah mereka menjadi dua bagian, dan masing-masing mendapat sebagian. Kedua wilayah itu diharapkan akan saling melengkapi dan membantu demi kejayaan mereka berdua. Seiring berjalannya waktu, setelah keduanya bersatu, maka Majapahit berdiri dan memasuki masa keemasan. Masa itu adalah saat dipimpin Raja Hayam Wuruk. Di kemudian hari setelah Hayam Wuruk wafat, Majapahit benar-benar menjadi dua, yaitu bagian barat Majapahit Kedaton Kulon diberikan kepada putri dari Permaisuri Kusumawardhani, dan bagian timur yaitu Majapahit Kedaton Timur kepada Bre Wirabumi. Banyak literatur mengatakan bahwa Majapahit jatuh oleh Demak, padahal yang jatuh adalah Majapahit Kedaton Kulon bagian barat. Kejatuhan Majapahit Kedaton bagian barat ini menimbulkan banyak intrik dan pertikaian, penuh dengan cerita drama memilukan, yang semua itu dimulai oleh anak Brawijaya V, yaitu Raden Fatah, yang masuk Islam dan mendirikan Kesultanan Demak untuk kemudian menghancurkan kerajaan bapaknya sendiri. Dalam hal ini terlihat bagaimana Raden Fatah telah melakukan suatu kesalahan besar terhadap ayah kandungnya. Orang tua yang telah membesarkannya dari kecil, diasuh dengan kasih sayang, tetapi ketika sudah besar, malah membalasnya dengan kejahatan. Tanpa ada masalah yang jelas merebut dan menghancurkan kerajaan ayahnya. Dan setelah dirunut dari masa asalnya, ternyata adalah akibat dari arahan gurunya yang mengatakan, membunuh orang kafir itu tidak ada dosanya, walau itu orang tua sendiri. Peristiwa ini ditulis dalam serat Dharma Gandul. Sebetulnya Brawijaya V mampu melawan anaknya itu, apalagi jika meminta bantuan Majapahit Kedaton Timur. Namun dia tidak mau terjadi pertumpahan. Selain membuat malu, juga pasti bikin sengsara rakyatnya jika terjadi peperangan. Akhirnya demi menghindari perang, raja yang sudah tua ini menyingkir dari istana Majapahit Kedaton Barat dan pergi menghilang ke daerah Banyuwangi saat ini. Sementara Majapahit Kedaton Barat hancur diserang Demak. Kemudian bekas wilayah kerajaan ini muncul tokoh Joko Tingkir yang membentuk kerajaan Pajang, lalu Sultan Agung yang menjadi penguasa kerajaan Mataram. Jauh di sebelah timur Pulau Jawa, kerajaan Majapahit Kedaton Timur malah menjadi makmur, aman dan tentram. Sebagai catatan antara barat dan timur Majapahit ini, dulu pernah terjadi perang, yaitu Perang Parekrek. Para raton mencatat Perang Parekrek atau perang yang beransur-ansur antara Wiratmawardhana dan Bre Wirabumi terjadi pada tahun 1404 dan 1406. Pada perang yang pertama, perang dimenangi oleh Bre Wirabumi, tetapi perang yang kedua di tahun 1406, Bre Wirabumi kalah. Kepalanya dipancung dan ditanam di desa Lung. Di atasnya dibangun candi, Candi Girisapura. Perang ini berawal dari ketidaksetujuan Bre Wirabumi atas penunjukan Suhita, putri Kusumawardhani menjadi penguasa Majapahit. Penunjukan Suhita oleh Wikramawardhana tidak disetujui Bre Wirabumi, karena walau anak dari seorang selir, Bre Wirabumi merasa lebih berhak atas tahta Majapahit karena dia adalah satu-satunya anak lelaki dari Hayam Wuruk. Di kemudian hari, peristiwa ini dibuat cerita oleh Mataram dengan judul Menak Jinggo dan Damar Wulan. Menak Jinggo berarti Bre Wirabumi, sedangkan Damar Wulan adalah Suhita. Para keturunan Kedaton Timur pindah ibu kota ke daerah Panarukan, dan di sana mereka membangun kerajaan Belambangan
sampai kemudian kerajaan ini maju pesat dan menjadi kerajaan yang besar. Waktu terus berjalan, dan pada tahun 1625 Mataram membutuhkan tentara untuk menyerang VOC di Batavia. Maka di bawah perintah Sultan Agung, Mataram menggempur Belambangan dengan kekuatan 20.000 prajurit. Kerajaan Belambangan dilumpuhkan. Mataram membawa sekitar 5.000 prajurit Belambangan yang kemudian dipakai dalam penyerbuan kota Batavia. Hal ini ditulis dalam buku Thomas Stanford Raffles dalam History of Java. Namun kita tahu bagaimana Sultan Agung gagal dalam menaklukkan Batavia. Namun peristiwa ini dicatat dalam sejarah dan Sultan Agung menjadi pahlawan nasional. Kerajaan Belambangan ternyata tetap berdiri dengan pindah ibu kota, yaitu ke Tawang Alit. Bagi Mataram, itu tidak masalah karena mereka merasa telah berhasil menaklukkan Belambangan. Dan pasti akan datang lagi ke tempat itu jika perlu sesuatu. Dan hal itu terjadi di tahun 1635, 1636, dan 1640. Belambangan dirampok dan dijarah Mataram. Semua barang dan harta yang ada di istananya diambil, dan penduduknya diambil juga untuk dijadikan budak. Tom Pires Lombard 2008 menulis bahwa pada abad ke-15 dan 16, Pulau Jawa banyak memproduksi budak, dan Belambangan merupakan salah satu pengekspor terbesar budak di Indonesia. Berbagai peperangan melawan ekspansi dari luar itu membuat pusat kerajaan Belambangan berpindah hingga 6 tempat. Dimulai masa Arya Wiraraja di Lumajang, kemudian ke Panarukan yang sekarang masuk Situbondo, dan kemudian ke Daung sekitar Jember. Berikutnya pusat kerajaan semakin terdesak ke pedalaman Banyuwangi, yakni di Macan Putih Kecamatan Kabat, kemudian di Lateng Kecamatan Rogo Jambi, kemudian di Ulu Pampang, tepatnya di Muncar, dan terakhir di kota Banyuwangi. Karena seringnya diserang seperti itu, kemudian ibu kota Belambangan pindah ke Bayu, kemudian ke Macan Putih atas pertimbangan daerah Bayu dan Macan Putih terlindungi Gunung Raung dan Gunung Ijen. Di perbukitan sebelah barat Gunung Raung itulah kerajaan Macan Putih berdiri dan istananya terletak di puncak Gunung Raung. Dan setelah pindah ke sini, kerajaan ini pun bisa menikmati rasa aman dan ketenangan. Kerajaan Belambangan menjadi makmur lagi. Tetapi masalah besar itu datang lagi pada tahun 1743. Raja Paku Buana II dari Mataram menyerahkan Javas Ostoik dari sebelah timur Malang sampai Banyuwangi kepada VOC sebagai balasan atas pengembalian tahtanya yang direbut pemberontak. Penyerahan kawasan ini berdasarkan atas sebuah klaim teritorial waktu penaklukan Mataram oleh Sultan Agung. Saat itu Belambangan dijajah oleh kerajaan Mengawi, kerajaan yang terletak di Bali. Penguasaannya saat itu bernama Gusti Kutapeda. Pada awalnya VOC tidak terlalu peduli dengan wilayah ini. Namun ketika Inggris mendekati Belambangan untuk berbisnis dengan membuka kantor dagangnya di Ulu Pampang, Banyuwangi, maka VOC langsung berniat mengambil wilayah ini karena perdagangan Inggris di Belambangan membuat VOC ketakutan akan wilayahnya diambil. Dan pada bulan Juli 1766, Hoge Regering memutuskan untuk mengirim ekspedisi ke timur untuk mengambil wilayah ini. 23 Maret 1767, ekspedisi Belanda tiba di Banyualit. Pertempuran meletus. Ratusan laskar Belambangan pimpinan Gusti Kutapeda terbunuh. VOC menguasai benteng di Banyualit, Selat Bali, mulai dari Meneng sampai Gerajegan di Blogir. Jatuhnya Banyualit membuat orang Belambangan asli menguasai wilayahnya kembali.
Namun orang-orang Bali dibantu orang-orang Bugis dan Mandar melakukan penyerangan orang-orang Belambangan. Kebayang kacaunya suasana saat itu, namun tetap yang menang VOC. Karena setelah orang Belambangan berhasil mengusir orang-orang Bali, Bugis dan Mandar, mereka harus berhadapan lagi dengan VOC, dan ternyata perlu waktu yang tak lama untuk mengambil lagi Belambangan ini. Serangan VOC brutal dan tanpa ampun. Prajurit Belambangan yang tertangkap digantung di pohon, lalu dibakar hidup-hidup. Kota-kota yang dilewati selalu hancur lebur tanpa sisa. Persediaan pangan dan desa orang Belambangan di bumi hanguskan. Lumajang, Jember, Situbondo, Bondowoso, Banyuwangi menjadi kosong. Yang tersisa hanya debu dan asap hitam. Penduduknya mengungsi di hutan-hutan dan gunung-gunung. Dan tempat yang paling banyak menampung pengungsian itu adalah Dusun Bayu. Dan disinilah benteng terakhir orang Belambangan. Perlawanan rakyat Belambangan terhadap VOC masih tetap banyak, kuat dan tanpa ampun. Pasukan kompeni dibuat frustasi menghadapi ini. Bahkan tanggal 18 Desember 1771, kompeni kalah dalam penyerbuan mereka di benteng Bayu. Penyerbuan ini rencananya adalah penyerbuan terakhir VOC terhadap orang-orang Belambangan, sehingga dibuat penuh rencana dengan kekuatan yang besar. Bayu diserang tanpa henti dari pagi sampai sore. Pertempuran ini disebut dengan The Last Stand-nya orang Belambangan. Pertempuran hidup dan matinya Belambangan, dan kemudian dikenal dengan sebutan Puputan Bayu. Dalam penyerbuan kali ini, VOC dibuat malu. Jenderal perangnya ditangkap dan dipotong-potong. Kepalanya ditancapkan ke ujung tombak dan kemudian diarak keliling desa. Tentara kompeni yang tersisa digiring ke parit-parit jebakan yang telah disediakan dan dihujam dari atas. Tentara Eropa habis terbunuh dan yang tersisa melarikan diri dalam keadaan luka-luka gelateng. Jika kita pernah mendengar daerah Pondok Mayit di Gunung Raung, disinilah tempat digantungnya mayat prajurit Belanda yang dibunuh oleh para pejuang saat itu. Sampai saat ini, di Gunung Raung menjadi sangat angker, karena disinilah tempat pembantaian itu semua terjadi. Dengan kekalahan ini, VOC marah besar, dan mereka mulai mempersiapkan balasan dari kekalahan mereka. Di awal tahun 1772, semua bupati taklukan VOC yang ada di pantai utara Jawa bagian timur diperintahkan untuk mengirimkan pasukan-pasukannya. Semua tentara Eropa yang ada di Batavia dikirim ke Belambangan, dan pada bulan Agustus 1772 terkumpul 5.000 tentara VOC di Belambangan. J.R. van der Burg, gubernur Jawa bagian timur, datang sendiri ke Belambangan. Semua alat perang terbaru dan terkuat dikirim ke sini. Tanggal 5 Oktober 1772, Bayu dikepung dari semua penjuru. Semua pintu keluar masuk Bayu ditutup, dibuat kelaparan dan tanpa bantuan pihak luar. Bayu diisolasi total, dan akhirnya tanggal 11 Oktober, Bayu digempur habis-habisan dengan tembakan-tembakan meriam, sehingga kalah total. Benteng Bayu dimusnahkan dan rata dengan tanah. Pejuang-pejuang yang tertangkap dibunuh. Kepalanya dipotong dan ditancapkan di tonggak-tonggak pagar di sepanjang jalan. Tubuhnya digantung di pohon-pohon sepanjang hutan. Tersisa sekitar 2.505 orang yang masih hidup. Laki dan perempuan dibawa ke Pangpak untuk disiksa dan dirajam. Setengahnya dihukum mati dengan diikat batu dan dilempar ke laut. Sisanya dikirim ke Surabaya dan Batavia untuk dijadikan budak. Penduduk Belambangan yang tersisa memilih menyeberang ke Bali atau ke wilayah pegunungan, tepatnya di sebelah selatan atau barat daya. Perang ini sendiri telah memakan korban tidak kurang 60.000 rakyat Belambangan yang gugur, hilang, atau menyingkir ke hutan. Untuk merebut Belambangan, khususnya untuk peperangan di Bayu ini, VOC telah menghabiskan dana sebesar 8 ton emas, yang pasti menguras uang VOC. Beberapa tahun kemudian, VOC pun bangkrut dan perusahaan ini pun diambil alih oleh negara Belanda.
Dalam History of Java disebutkan kalau penduduk Belambangan tahun 1750 dihuni lebih dari 80.000 jiwa. Namun di tahun 1881 tersisa hanya 8.000 jiwa. Kebayang sudah dahsyatnya perang itu. Dan dari 8.000 yang tersisa itu, mereka tinggal di Banyuwangi, Jember, Bondowoso, Situbondo, dan Lumajang. Mereka ini kemudian hari disebut dengan orang Osing. Osing sendiri asalnya diambil dari kata sing yang artinya tidak. Hal ini karena dari mereka yang tersisa ini sudah kapok dan menjadi selalu curiga dengan orang asing. Pengalaman mereka mengajarkan hal itu. Orang-orang Mataram telah menjual mereka pada Belanda. Orang Madura telah ikut mengeroyok mereka. Bali telah menjajah mereka. Bugis membantu Bali ikut menyerang mereka. Kalau mereka ditanya apakah bapak ini orang Jawa atau Bali, maka mereka akan bilang, sing. Kalau ditanya apakah bapak mau bekerja dengan kami, maka pasti menjawab, sing. Bangsa Belanda selalu gagal membujuk orang-orang sisa kerajaan Belambangan ini untuk bekerja sama dengan mereka. Sikap yang sama juga ditunjukkan saat awal-awal Orde Baru. Mereka masih menganggap pemerintahan yang ada tidak jauh berbeda dengan penjajah Belanda. Mereka selalu berkelompok dan selalu mewaspadai kedatangan orang asing. Pendudukan VOC di Belambangan tentu saja memerlukan banyak tenaga kerja untuk menjalankan usaha-usaha eksploitasi di Belambangan. Oleh karena itu, kemudian VOC mendatangkan banyak pekerja dari Jawa Tengah dan Madura dalam jumlah besar ke wilayah ini. Pemerintah juga perlu orang untuk membangun daerah ini, namun susah mendapatkan penduduk asli yang mau, sehingga mereka membawa dari daerah lain. Lama-lama penduduk asli Belambangan makin terdesak. Mereka hanya mau bertani dan bertani, jauh dari orang asing. Masyarakat yang malang ini semakin dihinakan dengan dibuatnya cerita Daman Wulan dan Majak Jinggo oleh Mataram. Dalam kisah ini, Bre Wirabumi digambarkan sebagai Menak Jinggo, seorang raja bermuka merah dan bertabiat kasar, buruk rupa, pincang dan berbadan besar. Sisa-sisa prajurit Majapahit itu semakin menghilang di desa-desa gunung dan hutan di Jawa Timur. Mereka hanya mau menjadi petani. Mereka tidak ada yang jadi pedagang atau pegawai negeri karena mereka masih tidak percaya dengan pendatang. Ketika anak-anaknya banyak yang sekolah dan mendapat pendidikan tinggi, mereka tidak begitu saja mengizinkan anaknya menjadi pegawai negeri karena masih beranggapan pemerintah itu adalah penjajah yang melanjutkan kekuasaan Belanda. Semoga ini menjadi wawasan bagi kita semua dan menjadi pelajaran atau pengetahuan bagi masa yang akan datang. Semoga informasi ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.